Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang berbahagia ini, channel Awais. Ya, kali ini kita akan membahas ya tentang sebuah jasa pengiriman yang kita kenal dengan nama Sibiru alias JNE. Oke ya, sebelumnya salam sukses untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia, salam kemakmuran, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, sekedar bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang masa depan ataupun proyeksi ataupun prediksi ataupun analisis yang telah dilakukan oleh JNE ini menghadapi pertarungan daripada jasa pengiriman yang makin kencang dan keras ya. Baiklah, kita akan mulai ya. Jasa pengiriman itu sekarang kan hampir terikat oleh marketplace ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, bahwa peningkatan terhadap belanja online itu makin tinggi ya, makin besar ya, sehingga salah satu sektor yang tetap naik yaitu sektor konsumsi ataupun yang lain-lainnya itu terjadi di online ya, online shop atau online trade ya. Nah, online trade itu basisnya kan tentu jasa pengiriman, dan JNE merupakan tiga yang tertua setahu saya ya di Indonesia ini, Pos, Tiki, dan JNE. Dan baru jasa-jasa pengiriman di setelah market atau online shop atau toko online itu booming ya di Tokopedia itu mulai di 2012 ya, baru di 2000 berapa 15 baru muncullah JNT mungkin ya, dan setelah itu baru muncul Ninja, ID Express, Lex, dan lain-lainnya baru muncul. Mereka melakukan terobosan pasar yang cukup reaktif atau yang tajam. Nah, bagaimana JNE ini ya? JNE ini tahun ini ya, dalam 3 tahun ini udah agak ketinggalan kita lihat ya. Di Shopee dia udah mulai tidak eksklusif ya, karena di situ JNT lebih diutamakan ya, entah itu kenapa ya, yaitu tentunya ada klausel-klausel kontrak yang lebih gurih dilihat Shopee ke JNT, atau lebih banyak benefitnya ya. Itu sederhananya seperti itu. Kalau benefitnya lebih banyak JNE ya pasti orang larinya ke JNE Shopee-nya. Dan begitu juga akhir masa daripada master account di Lazada, yang Lazada udah mengambil ya pickupannya itu, master account-nya itu di Lazada itu sekarang udah diambil oleh Lex, sehingga master account yang jasa pengiriman selain Lex itu kayaknya sekarang agak-agak makin sedikit lah ya. Entah itu ada JNE, JNT, Tiki, dan lain-lainnya segalanya. Nah, yang terbuka mungkin di Blibi ya, di Blibi karena masih banyak JNE cashless yang digunakan. Sedangkan di marketplace gede seperti Tokopedia itu lebih, kalau kita lihat dari benefitnya juga ke sellernya lebih banyak keuntungan yang diberikan oleh misalnya anterin aja atau si cepat dan lain-lainnya, sehingga posisi JNE ini cukup sulit ya. JNE ini saya ingat saya hanya mampu melakukan suatu terobosan pasar dengan JOB. Setelah itu dia melakukan tindakan benar tetapi telat ya. Jadi kalau dalam bisnis itu, kalau tindakan kita benar tapi telat, itu sama dengan sebenarnya tetap aja salah atau keliru atau ketinggalan, sehingga mengakibatkan revenue daripada perusahaan itu akan turun, dan efeknya adalah profit pasti juga akan turun. Sederhananya melihatnya begitu, dan laba juga pasti akan turun ya. Nah, bagaimana senjata-senjata lain yang digunakan ya, cashless ya, termasuk awal lah. Tetapi kan itu tidak di semua marketplace. Nah, baru-baru akhir ini aja di marketplace di Tokopedia baru ya, di marketplace, dan juga mungkin programnya di Lazada juga ada dulu,
yang dapat diskon berapa, tetapi itu juga udah nggak ada ya, sehingga cashback pun kita lihat juga masih kalah jauh ya, masih kalah jauh. Bahkan ada yang berani ngasih 15% di atas agent, bahkan ada yang 20%. Ya itu udah ke seller ya, itu udah levelnya memberikan diskon level agent ya, sehingga seller itu otomatis akan memilih pengaktifan ke jasa pengiriman tersebut, yang akan berpengaruh kepada pengguna daripada jasa pengiriman ini. Begitupun seperti yang dia ada di webnya ini, belanja pakai online ini juga hal yang benar dilakukan, cuma telat itu tadi, sehingga tetap posisinya salah, karena itu telah dilakukan oleh Lex, oleh Ninja, oleh JNT, bahkan ada Si Cepat sekarang, itu udah dilakukan, sehingga posisinya udah sangat terlambat ya. Baik itu Pos Indonesia juga melakukan ya, sehingga itu udah posisinya sangat terlambat bagi JNE untuk merebut pasar itu kembali. Untuk itu ya sebuah perusahaan ya tetap harus mampu untuk melakukan hal yang tepat tetapi pada waktunya. Itu yang paling bagus itu. Kalau sebelum waktunya itu namanya investasi ya, tetapi kalau pas pada waktunya itu yang dinamakan dengan permulaan profit. Ini bahasanya. Nah, selanjutnya saya lihat karena udah mengalami kekalahan dan pukulan yang bertubi-tubi, baik itu kena hook di mana, di Shopee ya, di misalnya di 99 besok ini kita bisa lihat misalnya omsetnya dulu ya, 99 dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu itu omsetnya misalnya jasa pengiriman, untuk pengiriman ada 100, itu JNE mungkin kebagian agak 5 atau 7 ya, di bawah 10% lah. Tapi JNT Ninja itu cukup banyak dulu ya, levelnya ya sama kayak Pos Indonesia aja gitu, beda-beda tipis lah. Apalagi sejak Si Cepat masuk ini makin ketat pertarungannya ya, makin berat ya, sehingga JNE makin terdesak. Nah, yang menarik adalah saya lihat ya, yang menarik adalah manajemen JNE ini melakukan terobosan yang cukup lumayan ya. Saya lihat ini mereka melakukan strategi menghindar karena mungkin ya secara head to head udah nggak sanggup ya, mungkin. Tapi bisa dilihat faktanya memang tidak sanggup atau tidak berani lah. Kalau tidak sanggup, tidak berani, tidak punya kekuatan, tidak punya senjata yang sama, ya tentu berat kita melakukan head to head. Head to head itu hanya bisa dilakukan apabila senjata kita sama, keterampilan kita sama, bobot kita sama. Nah, ini sebenarnya proyeksi daripada head to head ya. Nah, bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh JNT untuk menguasai pasar ini? Oke, nah selanjutnya adalah kita melihat bagaimana JNE ini karena kalah head to head. Ini dalam persepsi saya ya, dengan jasa pengiriman lain itu dia punya senjata yang cukup cukup mematikan atau cukup luas ya senjatanya itu. Kedalaman senjata itu kan yang diperlukan adalah efek dalamnya dan efek luasnya, yaitu senjata. Kalau kita punya senjata pemungkas itu tinggal kita gunakan saja pada waktu yang tepat. Nah, JNE ini saya lihat udah cukup melakukan suatu hal yang cukup luas ya. Senjata ini yang dinamakan dengan JTR ya. Kita melihat bahwa di Shopee itu JTR-nya itu 2 kilo pun bisa sekarang ya, kalau nggak salah saya. 3 kilo pun bisa dengan biaya yang jauh relatif lebih murah. Nah, sehingga omsetnya ini terdongkrak oleh JTR ini ya, sehingga kuantitas ya, jumlah daripada orang memesan secara grosir itu lebih condong menggunakan JNE.
Saya rasa JNE udah nggak mau kalah ya dengan kargo-kargo lain yang mau masuk baru. Segmen kargo pun karena di retail dia udah mulai agak berat ya, sehingga dia menggusur posisinya menjadi ke kargo. Nah, ini peluang ya, peluang yang sangat, atau kejelian peluang yang dilakukan oleh JNT, sehingga kita melihat di jasa-jasa pengiriman, agen-agen JNE itu barang banyak kargo kalau nggak salah dengan komisi 10% ya. Kalau nggak salah saya dulu 10%. Nah, kita melihat bahwa kargo JNE ini, JTR-nya itu cukup efektif, sehingga omsetnya mungkin revenue-nya juga akan naik. Tentunya di daerah-daerah yang udah dikuasai oleh JNE secara luas, dia lebih gampang untuk memenangi pertarungan ini. Oke. Saya rasa juga masukan kepada JNE itu untuk lebih mantap ya, lebih ini digunakan analisis SWOT ya, melihat porsi kekuatannya, karena beberapa jasa pengiriman ya dengan kapital lebih rendah lebih berani ya, seperti mungkin Ninja mungkin lebih besar JNE ya. Saya nggak tahu ya kalau liabilitas daripada JNE ini berapa ya, liabilitas daripada ekuitas daripada JNE itu berapa, ekuitas daripada Ninja itu berapa, dan ekuitas JNT itu berapa, ataupun jasa pengiriman lain. Yang bisa kita lihat hanyalah ekuitas daripada Anterin aja yang memang udah masuk bursa di TBK. Nah, seharusnya jika ekuitas JNE lebih banyak, maka seharusnya JNE bisa memenangkan pertarungan ini karena secara kapital, secara permodalan dia lebih besar, dan harusnya dia lebih mampu untuk memenangi pertarungan ini. Nah, jika JNE misalnya memang kurang permodalan atau ingin investasi lagi atau mengembangkan, saya rasa dalam waktu dekat ini JNE akan melakukan IPO ya, IPO di market saham ya. Kita harapkan kalau JNE melakukan ini, sahamnya akan bagus, kita juga bisa cuan di saham ya, dan secara bisnisnya juga pasti akan lebih menguntungkan. Harga sahamnya juga pasti akan jauh naik, karena SHP aja dari sahamnya 500 bisa naik menjadi 2000-an sekarang ya. Lorena juga udah masuk ya, Get juga dulu mungkin pernah masuk kalau nggak salah saya. Nah, demikianlah bincang-bincang sederhana ini tentang masa depan JNE ini ya, jasa pengiriman JNE ini. Tetap satu prinsip tadi, bahwa dalam bisnis ya, dalam sebuah usaha, bahwa melakukan yang tepat, ketika melakukan suatu hal yang tepat tetapi terlambat, itu tetap potensinya rugi. Tetapi melakukan sesuatu itu sebelum waktunya, itu dinamakan investasi. Tapi melakukan sesuatu itu pada waktunya, itu yang dinamakan dengan gain atau profit atau keuntungan. Akhir kata, wabillahi taufik, salam sukses bagi kita semua. Jasa pengiriman ya, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, karena di zaman sekarang ini kita semua menghadapi wabah pandemi, dan kita semua berpotensi tertular atau menularkan. Oke, tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa di jasa pengiriman ini, pengguna jasa pengiriman ini dengan COVID ini akan meningkat atau cenderung stabil.